Brand Lecture yang biasa tuh bikin planar IM, kini dia ngebuat IM hybrid tanpa planar. Kenal ini bro, Lecture Cadenza 4. So, penasaran kayak apa? Langsung aja kita bedah, let's go! Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan, dan di depan gua ini sudah ada produk baru dari Lecture. Namanya adalah si Cadeza 4. Bukan Cadeza dari brand Kiwi. Ya, ini tuh dari brand Lecture ya. Ini biasanya ngomongnya sih Lecture ya. Gue so Inggris banget ya. Kalau misalnya gue salah pelafalan, mohon maaf banget ya. Memang ciri khas gue seperti itu. Dan ya, ini tuh dari brand Lecture yang dimana tuh dia pernah merilis ya produk tuh yang rata-rata tuh planar bro. S15, S12, S12 Pro itu rata-rata planar. Nah tapi dia tuh membuat IM hybrid tanpa planar kali ini. Namanya adalah si Cadeza 4. So daripada gua membahas mengenai brandnya, gua bakal membahas mengenai isian dalamnya ada apa aja sih. Langsung aja kita bakal membahas mengenai packaging. Let's go. Ush. Oke guys, ini adalah tampilan depan dari si Lecture Cadeza 4-nya, dimana di sini untuk box depannya di sini tuh sederhana aja ya, dengan tema warna abu-abu dan tulisan Lecture segede gini nih, lo bisa lihat nih. Dan di bawah logonya ini ada tulisan Hi-Res Audio, keren banget gak tuh? Ada logo Hi-Res Audionya dan ada tulisan Cadeza 4 kecil nyelip di bawah sini. Lebih gedean dia nulisin nama brandnya daripada nama merek apa sih produknya sendiri tuh kan. Ya itulah si Lecture lah ya. Dan ya oke, seperti itu saja. Dan ya di sini tuh ada stiker tulisan demo unit. Ya di sini gue dapat yang demo unit dan ada tulisan Lecture juga, dan di bagian sini juga ada tulisan Lecture di atas dan bawahnya nggak ada apa-apa. Dan di belakangnya ini ada mengenai spesifikasi dari si Lecture-nya sendiri. Oke, fokus nah. Oke, nah lu bisa lihat lah ya di sini ya. Nah di sini itu dia disebutkan untuk sensitivity-nya itu 102 desibel dengan impedansi 15 ohm. Dan untuk materialnya di sini tuh dia menggunakan namanya 3D printed resin, dan untuk kabelnya di sini dia memakai, lo bisa lihat, dia memakai namanya silver plated monocrystalline copper ya. Dan untuk drivernya di sini tuh dia menggunakan namanya single dynamic driver 10 mm beryllium coated plus single Sonion balance armature plus dual balance armature dari brand Knowles. Ya, dia bukan dari satu brand balance armature aja, tapi dari dua brand BL bro, Sonion dan juga Knowles. Sonion dan Knowles itu tuh sebenarnya brand yang sudah cukup dipakai banyak brand IM ya bro ya. Dimana kalau di sini tuh dia memakai dua brand dari IM ya, dua balance armature dari brand yang berbeda, Sonion dan juga Knowles. Keren banget sumpah. Dan ya seperti itu saja. Untuk bagian belakangnya seperti ini, dan tidak ada namanya memberikan informasi mengenai si apa sih kayak frekuensi respons ataupun kelengkapannya, itu tuh nggak ada ya bro di sini ya bro ya. Dan oke, di sini tuh bakal gua buka untuk bagian dalamnya. Ulala. Untuk bagian dalamnya di sini kita disambut dengan tulisan Lecture, dan oke, di sini kita langsung aja. Ulala. Nah, ini sih sebenarnya yang bikin gua wow gitu ya. Wah, gila. Di sini tuh bentuk packagingnya kayak bener-bener diperhatikan sekali, bro. Dimana tuh sini gue dapat kayak semacam kayak surat gitu, kayak surat kayak gue nikah, tau gak lo dipakai ginian, coy. Dan di sini langsung disambut oleh IM-nya sendiri. Ulala. Nah, ini IM-nya. Dan bawahnya nggak ada apa-apa lagi, sini cuma IM-nya doang. Tuh lo bisa lihat ya IM-nya. Dan yang paling wahnya lagi adalah isian yang lainnya itu ada di bawah lacinya ini bro ya. Ini ada laci bro, drawer gitu ya bro ya. Dimana pas lo tarik, ulala. Nah, di situ dapat berbagai macam jack ya. Di sini lo dapat namanya 3 jack sekaligus bro, jack modular sekaligus, gila banget gak? Dari 2,5 mm balance, 3,5 mm atau 4 mm jack balance. Dan gila banget di sini tuh setiap jacknya itu dipakaikan namanya pelindung jack seperti ini, lo bisa lihat ya. Dan gila banget sumpah, wow banget karena si Lecture ini tuh ngasih kelengkapan dari 2,5, 35 sampai 44. Lengkap banget kalau lu memang butuh namanya
balance ataupun namanya standar ya bro ya, lo pakai 3,5 mm, pakai yang 3,5 mm aja seperti itu. Oke, dan ini yang sebenarnya ada gue kurang suka sih sebenarnya, sumpah. Tapi sebenarnya nanti bakal gue bakal bahas nanti lah ya. Gue bakal membuka untuk isian suratnya terlebih dahulu. Untuk isian suratnya ini sebenarnya sih nggak ada apa-apa banget ya, cuma kayak instruction manual dan juga garansi aja sih. Seperti itu saja bro, nggak ada yang istimewa untuk namanya bagian suratnya ini. Jadinya kita taruh lagi. Dan di sini yang sebenarnya rada gue kurang suka sih sumpah. Karena dari semuanya itu pas gue buka, ini tuh sebenarnya udah bagus ya bro ya. Kayak wah gitu loh, lo dikasih namanya balance 2,544, ada J 3,5 mm juga, ada drawer laci kayak gini juga. Nih, lo bisa tuh. Nih bener-bener kece banget sumpah tuh. Ya, jarang sih brand game yang mempunyai kayak box laci gininya. Kalau ada coba tulis komentar. Dan di sini ya sebenarnya gue kurang suka ya, karena dari semua yang bagus ini itu sebenarnya tertutupi oleh namanya si case-nya ini. Case-nya ini sebenarnya banyak gue suka ya. Dia Dove dengan tulisan leisure seperti ini, lo bisa lihat. Nah, oke. Tapi entah kenapa dia ini harus tipe yang putar gitu ya. Udah kayak kaleng apa sih, kayak kaleng pomade ataupun kaleng yang lain gitu lah. Lo harus diputar dulu baru bisa dibuka. Kayak kesannya murahan tau gak sih? Walaupun memang bahannya ini padat banget nih. Padat ya bro ya. Sebenarnya bahannya padat bro. Cuman gue kurang sukanya ya di situ nih doang bro. Kenapa lo harus ngasih namanya tuh boxnya diputar gitu? Coba mungkin yang langsung tarik itu lebih oke lah ya. Gue nggak suka lupa sama case yang kayak gini. Dan di sini kita dapat namanya berbagai macam ear tips yang dia kayak si 64 audio. Tuh lo bisa lihat ya. Dan di sini tuh dikasih namanya dua jenis ear tips ya bro ya. Ada yang vokal dan juga ada nih, sebentar nih gue masukin terlebih dahulu. Nah, ini ada dua jenis ya, benar ada dua jenis. Nah, di sini Ustaz ada balance ear tips dan juga namanya vokal ear tips ya bro. Jadi dapat dua jenis dan di sini gue bakal pakai yang tipe balance bro. Dan oke, seperti itu saja. Dan juga di sini kita langsung mendapat namanya kabelnya yang sudah terpasang sih, sudah kupasang sih yang di jack 3,5 mm ya. Oke. Dan untuk copotnya juga gampang banget, nggak terlalu keras. Tapi di sini yang kurang tuh memang dia nggak ada petunjuk untuk masangnya itu kayak biasanya kan di sini ada anak panah gitu ya. Ini kayak buat konektorin gitu. Dan ini kabelnya dan juga di sini tuh dia memakai konektor 0,78 mm dual pin seperti ini. Dan ini bakal gue bahas nanti di design and build quality. Untuk kelengkapan di sini seperti ini saja, gue suka banget dan oke. Dan untuk kelengkapan di sini bisa gue kasih skor nilai 9 dari 10. Minusnya hanyalah di case-nya ini. Mungkin kalau case-nya ini nggak kayak gini mungkin bisa gue kasih skor agak lebih ya. 9,5 ataupun 10 malah bro. Tapi saya banget di case-nya kayak gini. Astaga. Tuh lah tuh harus diputar terlebih dahulu baru nanti dia bisa. Mana putar ya rada lama lagi ya kan. Nah itu minusnya kalau menurut gue pribadi. Dan next kita bakal membahas mengenai design and build quality. Let's go. Sebelumnya bakal gue benahin terlebih dahulu biar nanti pembahasannya lebih gampang. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3, let's go. Wush. Oke bro, di sini gue bakal membahas mengenai design and build quality dan oke, di sini bakal gue pasang terlebih dahulu untuk bagian dia punya IM. Di sini sih gampang banget ya. Ini ada tulisan R segede gaban tuh lo bisa lihat tuh. Dan di sini tulisan namanya Cadenza True Virtuoso. Gila keren banget tuh bahasanya tuh. Nah, lu bisa lihat tuh ya. Keren banget sumpah. Dan ini pas pasangnya juga gampang, nggak seret-seret banget ataupun susah yang bikin kalian nanti pusing sendiri. Dan seperti saja sudah kepasang. Dan ini adalah IM-nya. Oke, fokus. Nah, seperti ini. Seperti yang sudah gue bilang, dia memakai namanya 3D printed resin. Dan yang paling gue suka dari si Cadenza 4 ini, itu dia anti kotor ya bro ya. Swear, karena pemilihan dia punya coating ini cakep bro. Karena dia punya coating ini tuh bahannya Dove. Jadinya nggak gampang namanya ninggalin sidik jari. Jadi pas gue di sini tuh gue nggak ninggalin sidik jari sama sekali bro. Jadinya kayak anti kotor klub atau anti finger finger ini ya, apa sih sidik jari klub lah. Dan untuk bagian atas ini dia kayak terbuat dari metal dan untuk di sini tuh ada tulisan leisure seperti ini. Nah tapi sayangnya untuk bagian metalnya ini tuh dia kayak gampang kena sidik jari gitu bro ya. Ya ini sebenarnya sih ya rada-rada nempel dikit lah, tapi nggak terlalu berasa banget lah.
Dan ya di sini yang paling gue suka lagi adalah dia punya namanya konektor dual pin. Di sini pakai bahan metal, keren banget. Dan untuk bahan dia punya kabel seperti yang sudah gue sebutkan sebelumnya, dia memakai namanya si super plate bro ya. Dan ya di sini tuh untuk bagian dia punya splitter juga cakep banget. Di sini kayak transparan gitu, fokus tuh. Nah, ini transparan dan ini metal. Dan di sini tuh dia benar-benar kayak kabelnya bukan kabel murahan ya bro ya, benar-benar kayak kabel yang tebel banget dan kokoh banget, untuk ikatannya juga rapi. Dan ada pengikat jack dengan pengikat kabel dengan tulisan namanya Silet Shore. Dan oke. Untuk bagian dia punya housing si jacknya juga dia memakai bahan doff. Gue suka banget walaupun di sini pakai bahan metal. Kenapa nggak sekasi gue nggak tahu lah ya. Andaikan di sini dia pakai bahan doff juga, di sini pakai bahan doff juga, jadinya mungkin lebih serasi. Sini tuh nggak kayak beda gitu, lo bisa lihat tuh ya. Beda gitu, di sininya doff, sininya tuh kayak metal gitu. Jadi tapi pas dicopot ini gampang banget sumpah. Lebih gampang dibandingkan dengan namanya gua chance yang lain lah. Tapi di sini sih dia memang metal sih. Jadi mungkin nyambungnya ke sini kali. Dan di sini gampang banget kalau kalian mau pasang. Di sini kan ada kayak cekungan gitu bro ya. Nah, ini cekungan. Oke, fokus. Nah, cekungan. Ini kalian tinggal masukin ke bahan yang ada cekungan juga seperti ini, dan tinggal dimasukin aja, dan voila, kalian sudah bisa ganti jack sesuka hati kalian. Dan seperti itu saja untuk namanya desain build quality. Dan untuk desainnya di sini tuh dia memakai namanya tipikal hybrid ya, hybrid 3BA dan juga single dynamic driver. Untuk ukurannya sih sebenarnya sih ini universal IM, tapi dia punya body ini tuh nggak terlalu besar banget. Lo bisa lihat tuh ya. Dia punya body tuh nggak terlalu besar banget, standar aja kalau menurut gue pribadi. Dan di sini tuh juga ya, menurut gue pribadi untuk dia punya bahan ini premium, gue suka banget. Ya sumpah gue suka banget sumpah sama bahan kayak gini nih. Jadinya nggak bikin IM atau cas kalian tuh kotor gitulah. Dan ya di sini ada juga hole yang lo bisa lihat. Dan untuk standar sih seperti ini. Dan untuk dia punya nozzle itu juga terbuat dari namanya 3D printed casing seperti ini ya, nggak terpisah ataupun dibikin sendiri gitulah. Oke, dan untuk desain and build quality di sini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai fitting. Let's go. Oke, untuk fitting di sini seperti yang sudah gue bilang, IM-nya sendiri itu menggunakan namanya single dynamic driver dan juga 3 balance armature ya. Dan lo bisa kuping gue dulu sebentar. Yo, ini sih kalau gue ini tuh pasti gue ngasih lihat kuping gue. Nah, ini kuping gue ukuran medium standar. Ini gue udah bersihin, makanya kok bersih banget gak sih sumpah. Nah, lo bisa lihat ya ukuran kuping gue seperti ini. Dan saat gue pakai untuk namanya IM-nya seperti ini. Ulala. Nah, seperti ini saja. Nah, untuk bagian dia punya fitting di sini sebenarnya dia kadang ngedorong. Gue punya telinga di sini, lo bisa tuh agak ngedorong sedikit. Tapi di sini tuh dia nggak terlalu gembrot banget ya boy. Jadinya di sini tuh nggak terlalu menonjol banget. Tapi memang dia sedikit agak mendorong di sini, sedikit agak mendorong sedikit sih. Nggak bikin gue yang sakit-sakit banget. Dan untuk dia punya ceiling juga cakep banget, kedap sekali. Jadi di sini pas gue pakai dua-duanya ya. Pas di sini gue pakai kanan kiri tuh kayak ya udah gue budek gitu. Tuh, ceilingnya benar-benar cakep banget, dapet banget. Dan juga di sini bisa gue pakai lama-lama. Tuh, nggak pegel juga. Dan juga dia punya fitting ini tuh nggak bikin kalian tuh berat ataupun segala macem lah. Tapi dengan catatan di sini dengan kuping ukuran kayak gua medium, dan di sini gua pakai ear tips dengan ukuran medium juga ya bro ya. Jadi pastikan kalian sesuaikan dengan ear tips kalian dan juga kuping kalian itu enaknya kayak gimana sih. Kalau mungkin kalian ada kurang pas, mungkin bisa digeser-geser dikit biar pas atau masuk gitu ya. Dan untuk fitting di sini bisa gua kasih skor nilai 8 dari 10. Dan lanjut adalah mengenai si sound quality. Let's go. Oke bro, sebelumnya gue bakal memberitahu kalian ya untuk si Let's Show ini. Saat gue testing itu gue memakai namanya HP gue tentunya si LG V60 ya. Kenapa? Ya mungkin banyak kalian yang nanya kenapa gue pakai LG V60. Lu bisa lihat nonton video gue di Q1 Pro ya bro ya. Alasannya ada di situ sedikit lah. Oke, dan di sini pas saat gue testing pakai namanya LG V60, ya gue bisa tarik kesimpulan kalau IM itu sebenarnya termasuk ringan. Walaupun gue harus dengerin hampir volume full sih. Anyway, saat gue coba sih pakai LG V60 ini, gue nggak aktifin quad DAC-nya ataupun nggak aktifin namanya LG 3D Sound-nya gitu ya. Jadi benar-benar pure aja saat gue pakai. Dan saat gue pakai tuh memang dia butuh power yang rada
hampir full sumpah. Jadi saat gue dengerin itu mungkin dari volume 1 sampai 10, mungkin volume 8 atau volume 9 baru bisa agak keluar ya potensinya ya untuk dengerin namanya si Cadenza 4 ini. Dan tentunya di sini tuh gua ngedengerin dengan menggunakan 5 genre lagu seperti ya, EDM, pop, metal, rock, metal, dangdutan dan juga namanya vokalan. Dan kesimpulannya, tonal dari si Cadenza 4 ini atau si Lecture ini itu adalah natural warm atau bisa disebut juga smooth balance lah kalau bisa gua bilang lah ya. Karena untuk sisi low-nya ini tuh di sini dia cukup bumi dan punchy walaupun kurang deep ya bro ya. Kayak main ada di tengah-tengah seperti yang sudah gue bilang sebelumnya. Kalau misalnya di angka 1, 2, 3 dia ada di angka 2, main di angka aman lah sebagai seperti itu. Tapi yang gue suka adalah di sini tuh di bagian rumbling dari IM ini tuh kayak sisi dynamic drivernya itu benar-benar dioptimalkan dengan cukup oke lah. Kalau menurut gue pribadi benar-benar wow, dan tuman dan gertakan dari sisi low-nya itu kayak berasa gitu ya. Speed dari IM ini juga cakep ya karena dia memakai namanya bass amateur juga, jadinya untuk speednya ini tuh lebih berasa. Dan untuk kayak lagu metal EDM bisa banget walaupun memang agak sedikit kurang ngegigit ya. Dan untuk low ini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10. Dan lanjut ke bagian mid ya, ini tentunya bagian mid tentunya. Dan untuk mid ini dia tuh sedikit cenderung kurang kalau menurut gue pribadi. Dia ini sweet tapi kayak kurang lah. Kayak suara piano itu dia kayak udah rada kurang ngegigit di sisi high-nya, jadi kayak kurang tring gitu kayak, jadi kayak timbre suara piano ini tuh rada kurang nyata lah atau kurang timbrenya tuh rada kurang gitu lah, kayak kurang pas lah. Dan ya untuk kalau kayak suara vokal cewek ini tuh dia smooth, halus ya. Dan untuk suara cowok juga dia agak cukup oke walaupun sedikit rada kurang natural lah. Dan ya untuk bagian dia punya mid di sini tuh dia rada smooth, santai ya, nggak sibiles, nggak shouty menurut gue pribadi. Untuk mid di sini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10. Dan lanjut ke bagian high. Nah ini sih minusnya. Ya serius ini minus dari si Cadenza 4 ya untuk si Lecture Cadenza 4 karena high-nya ini tuh kayak kerasanya kurang banget ya, kurang crispy, kurang airy, kurang sparkling dan juga tuh kurang jiwa juga bro, kesannya kayak kurang aja. Gue nggak bilang high-nya ini buntung ataupun hilang ya, tapi kesannya kayak standar aja sih high-nya, nggak terlalu ada istimewanya sekali lah. Dan untuk high di sini bisa gue kasih skor nilai 6 dari 10. Dan lanjut gue bakal ngasih tahu mengenai technical. Untuk technical di sini gue bisa kasih tahu kalau si Cadenza 4 ini gua suka di bagian staging ya, dia ada lega, detail yang diberikan juga cakep, layering dan separasinya juga cukup oke, pemisahan instrumentalnya itu juga ya oke lah menurut gua, bisa dipisahkan dengan cukup baik ya. Tapi ya sekedar tengah-tengah semua, nggak bisa dibilang bagus banget ataupun jelek banget, kayak ya oke lah ya bro ya. Dan ya untuk sisi teknikal di sini bisa gue kasih skor nilai 7 dari 10. Dan lanjut ke bagian kesimpulan ya. Untuk kesimpulan, si IM Cadenza 4 ini tuh cocok untuk dengerin lagu yang smooth, santai, tapi nggak peduliin sisi hype aja sih. Jadi kayak lagu yang relax gitu lah. Tapi mengingat hype-nya ini rada kurang, jadinya jangan terlalu berharap banget. Dan ya untuk harga dari si Cadenza 4 ini itu dihargai dengan harga 229 US dollar. Ya gue nggak tahu kenapa belum ada di Indonesia, ataupun ada mungkin gue kelewat kali ya. Dan untuk di Indonesia mungkin itu sekitar 3,7 sampai 4 jutaan ya bro ya. Dimana apakah worth it dengan harga segitu? Menurut gue kalau di luar dari sisi hype-nya ini EMC worth it ya. Walaupun memang hype-nya ini rada kurang aja. Tapi untuk kayak kelengkapan suara low atau mid-nya ini tuh cakep dan bisa kalian pertimbangkan untuk kalian beli. So, itu aja. Thank you banget untuk Om Sebastian dari Snorting Titi juga yang udah memberikan gue icipan si Cadenza 4 ini ya. Bener-bener cakep swear. Dan itu aja, jangan lupa untuk di-share ke grup kalian. Dan jangan lupa untuk di-like, comment, subscribe, and see you next time. Bye-bye.